Jadi kalau misalnya kita mau sombong bahwa kulit kita putih, masih lebih putih piti sua. Kita mau sombong kulit kita mulus, licin, masih lebih mulus pit lantai ya. Kita mau sombong misalnya kita hebat di satu bidang, belum tentu kita hebat di bidang yang lainnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalah wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan kita, baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua, Nabi yang merupakan panutan bagi kita semua. Yang pertama-tama, yang sama-sama kita kenang kehadiran beliau, yang sama-sama kita kirimkan doa terus-menerus kepada beliau, yakni ayahanda dari guru kita bersama, Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah meluaskan kuburan beliau, semoga Allah menjadikan kuburan beliau salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus untuk ummi beliau, Hubabah Sundus bintu Sadiq Al-Idrus, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa pula, sama-sama pula kita hormati guru kita bersama, Mudirul Ma'had Abu Muhammad, pimpinan Pondok Abu Muhammad, pimpinan Yayasan Ahmad Muhammad, Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memudahkan urusan beliau dan dikabulkan cita-cita beliau. Yang salah satu cita-cita beliau ialah menjadikan Kota Makassar sebagai kota santri. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa pula saya hormati para habaib, para asatidz, para hadirin, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyempatkan diri untuk menonton live lewat Hufi Media, dan para ashabi sekalian yang tidak sempat Al-Fakir sebutkan nama antum satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Wahai hadirin, sadarkah kita tentang suatu sifat yang sangat hina dan tercela? Bahkan saking hina dan tercelanya, Al-Imam Ghazali rahimahullah sampai menjuluki sifat ini sebagai ummul khaba'is, induk daripada kejelekan-kejelekan. Penyakit tersebut, sifat tersebut ialah al-gibr, sifat sombong. Yang mana Imam Ghazali juga mengkategorikan al-gibr, sifat sombong ini sebagai rub'ul muhlikat, salah satu daripada 4 yang mencelakakan. Namun wahai hadirin, sebelum kita mengetahui betapa hina dan tercelanya sifat sombong ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu sifat sombong, apa sih sombong itu? Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, al-gibr, sifat sombong itu ialah nazrul abdi, pandangan seorang hamba ila nafsihi, kepada dirinya, bi'ainil izzi wal isti'azam, dengan pandangan yang meninggikan, memuliakan dan meninggikan. Wa nazaruhu ila ghairihi, dan pandangannya kepada selainnya, bi'ainil dhulli wal istihgar, dengan pandangan yang mencela dan merendahkan. Yang intinya wahai hadirin, seorang yang sombong ini dia menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Dan bahkan saking hina, saking tercelanya sifat ini, sampai-sampai Allah sendiri menegaskan di dalam firman-Nya, Quran surah An-Nahl ayat 23, Allah berfirman, "Innallaha la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bayangkan, Allah menyatakan bahwa dia tidak menyukai orang sombong. Kita tidak disukai oleh orang di sekitar kita, jamik orang di sekitar tak. Orang yang bahkan kita tidak kenal, tidak suka kepada kita, tentu perasaan kita sudah tidak enak, sudah lain-lain. Apalagi ini, Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang dekat dengan kita, yang maha dekat dengan kita, menegaskan bahwa Allah tidak suka kepada kita. Bayangkan bagaimana perasaan kita, wahai hadirin. Namun, apa sih yang bisa kita sombongkan dari diri kita ini? Rasulullah SAW pernah bersabda dengan titelnya yang manusia sebagai manusia paling sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "La fadla li ahmarin ala aswadin." Tidak ada yang lebih mulia antara orang yang kulitnya putih kemerah-merahan atas orang yang kulitnya hitam. "Wala li arabin ala ajamiyin."
dan tidak ada yang lebih mulia antara orang Arab dan orang selain golongan Arab, orang Ajam. Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah. Wa antum min Adamin, dan kalian semua, kita semua ini dari Nabi Adam. Wa Adamu min turabin, dan sedangkan Nabi Adam dari debu. Jadi kalau misalnya kita mau sombong bahwa kulit kita putih, masih lebih putih piti sua. Kita mau sombong kulit kita mulus, licin, masih lebih mulus pit lantai ya. Kita mau sombong, misalnya kita hebat di satu bidang, belum tentu kita hebat di bidang yang lainnya. Seperti misalnya kita ambil contoh Ronaldo. Sepala-pala na Ronaldo main bola, tidak terlalu bagus nilai akademiknya. Bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Kalau alasannya dikeluarkan, aku tahu itu bukan saya kepala sekolah ana. Kita ambil contoh yang lain, Albert Einstein. Sepintar-pintarnya Albert Einstein, pernah lihat main bola? Pasti tidak ada pernah lihat. Tidak ada memang, tidak tahu di mana itu. Kita jadi, dan bahkan orang yang bertakwa saja masih dilarang sombong. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan titelnya manusia paling sempurna, yang bahkan kekurangannya dianggap sebagai kelebihannya. Tidak pernah sombong walaupun hanya satu kali pun. Lah ini ada orang datang, mukanya pas-pasan Tommy. Satu. Yang kedua, nilainya begitu-begitu tinggi. 3, tidak bertakwa Tommy. Tiba-tiba sombong. Jong gerna tarak jong, gak nyambung jong. Terakhir wahai hadirin, ada suatu kisah tentang seorang khalifah pada zamannya, seorang raja pada zamannya, yang sangat sombong, sangat angkuh. Suatu saat raja ini jalan di daerah kekuasaannya sendiri dengan gagah, dengan sombongnya. Lantas semua orang pun meminggir untuk memberikan jalan kepada sang raja tersebut, kecuali seorang nenek tua renta. Lantas raja ini pun bertanya dengan sombong, dengan angkuhnya, "Wahai nenek tua, apakah kau tidak tahu siapa aku?" Lantas nenek tua itu pun menjawab dengan santainya, "Ya, aku tahu kau. Kau adalah orang yang lahir cairan yang menjijikan. Kau adalah orang yang di dalam perutmu itu terdapat sesuatu yang menjijikan. Kau adalah orang yang akan kembali ke tanah yang menjijikan, akan dimakan oleh ulat-ulat yang menjijikan pula." Dan seketika itu pun raja tersebut tersadar bahwa setinggi-tingginya derajat dia sebagai raja, dia tidak boleh sombong, wahai hadirin. Dan seketika itu dia diriwayatkan dia langsung menjadi raja yang paling adil, yang bahkan serigala pun tidak berani memakan domba saking adilnya raja tersebut. Yap, raja tersebut ialah Raja Umar bin Abdul Aziz. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Idza asabakum minal khair faminallah wa idza asabakum minas sayyi'at famin nafsi. Akhirul kalam, terakhir kata-kata malam ini. Jadilah seperti padi yang semakin dia tumbuh, dia semakin merunduk. Jadi semakin tinggi derajat kita, kita harus semakin tawadhu, semakin rendah hati di hadapan orang lain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.